Hai hai hai, halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini kita di materi tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tapi kita sudah masuk ke subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Yuk, kita semua buka dulu buku cetaknya di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, yuk kita pelajari dulu tujuan pembelajaran kita belajar materi sekarang ini apa. Yang pertama, kita menuliskan kata sulit dari teks bacaan. Nah, kalau menulis kata sulit, pada beberapa waktu yang lalu kan kita sudah belajar. Nah, sekarang yang akan kita asah terus adalah menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang gaya magnet dan gravitasi. Nah, kali ini kalian harus menjelaskan tentang manfaat dari gaya magnet dan gaya gravitasi. Oke. Oke, next. Nah, di sini sudah ada teks bacaan. Kalian bacalah dalam hati teks berikut ini. Kalau kalian kurang jelas di slide ini, kalian bisa membuka buku cetak di pembelajaran 1. Judulnya supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Kalian baca dulu. Kenapa kalian harus membaca sampai selesai? Karena setelah ini kalian akan mengerjakan latihan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tadi kita baca. Oke. Oke, next. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks bacaan yang berjudul supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nah, sekarang kalian tuliskan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 3 saja. Kan kalau bacaan tadi ada sampai paragrafnya 4, tetapi kalian kerjakan sampai paragraf 3 saja. Ingat, bahwa pokok pikiran itu merupakan inti dari setiap paragraf. Kalau kalian belajar di semester yang pertama, kalian sudah belajar juga pokok pikiran bahwa pokok pikiran itu adalah inti dari paragrafnya masing-masing. Ada info utama dan juga info pelengkap. Kalian lihat dulu info utamanya yang mana dan pelengkapnya yang mana. Oke. Oke, next. Kali ini kalian akan mencatat di buku catatan tentang materi gaya magnet dan gaya gravitasi. Kalian tahu tidak, kalau gaya magnet itu gaya yang dihasilkan ketika dua magnet itu saling berinteraksi. Kok bisa? Karena dalam magnet itu ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Itu rumusnya ya, jangan kalian balik-balik jadi kutub barat dengan kutub timur. Rumusnya tetap kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau kalian mempunyai dua magnet dan kutub utara dan kutub selatan ini saling didekatkan, maka akan tarik-menarik. Tapi kalau misalnya kedua kutub yang sama, misalnya kutub utara, didekatkan dengan kutub utara, maka magnetnya akan tolak-menolak. Itu sudah menjadi prinsip dari gaya magnet yang harus kalian tahu. Nah, biasanya magnet ini hanya mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Kalau kayu, kemudian kertas, atau misalnya bahan-bahan lunak yang lainnya, itu belum tentu bisa dan memang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, apa saja contoh yang menggunakan gaya magnet? Yang pertama adalah kompas.
Kompas itu nanti akan menunjuk arah utara dengan selatan menggunakan magnet. Biasanya ini digunakan pada saat kalian tersesat. Nah, kompas ini biasanya diperkenalkan pada saat kalian mengikuti kegiatan perkemahan atau misalnya kayak perkemahan Sabtu Minggu. Nah, biasanya kalian akan diperkenalkan dengan alat kompas ini. Nah, sekarang dicatat dulu ya. Oke, next. Kalau tadi kalian belajar tentang gaya magnet, sekarang kita akan membahas gaya gravitasi. Tapi jangan lupa dicatat juga ya. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi itu menyebabkan semua permukaan benda yang di bumi itu selalu tertarik menuju bumi. Kalau misalnya kalian melihat, bumi ini kan bulat nih, ya kan? Di dalam bumi ini ada inti bumi. Kita ini sebenarnya ada di permukaan bumi. Tempat tinggal yang kita sekarang injak itu sebenarnya kan permukaan bumi. Kok bisa ya? Kita kok nggak jatuh gitu walaupun bumi berputar? Betul? Nah, itu karena kita memiliki gaya gravitasi. Jadi kita tidak melayang ke ruang angkasa atau misalnya pada saat bumi berputar kita jatuh, tetapi kita ditarik oleh gaya gravitasi yang selalu tertarik menuju bumi. Jadi kita akan selalu menginjak bumi. Kenapa? Karena memang bumi memiliki gaya gravitasi yang memungkinkan kita itu menginjak bumi, jadi tidak melayang. Nah, gaya gravitasi juga ada disebut gaya gesek. Gaya gesek ini juga gaya berlawanan arah dua benda yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Apa hubungannya gaya gravitasi dengan gaya gesek? Sebenarnya berbeda, tetapi gaya gesek ini sama-sama di permukaan. Kalau gaya gravitasi itu di permukaan bumi, kalau gaya gesek itu permukaan benda. Nah, contoh gaya geseknya telapak tangan saat memegang benda. Nah, itu kan gaya gesek. Kalau telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah itu gaya gesek. Tetapi kalau misalnya benda yang dijatuhkan, benda yang dilemparkan kemudian terjatuh lagi, nah itu adalah gaya gravitasi. Oke, sekarang kalian catat dulu ya. Oke, next. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita ketahui di awal materi, bahwa kalian akan menuliskan tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, tugas kalian adalah menuliskan manfaat apa saja yang dirasakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, pasti banyak tuh yang sudah bisa kita lakukan dibantu oleh gaya magnet dan gaya gravitasi. Kalian cukup tuliskan masing-masing 3 manfaat gaya magnet dan 3 manfaat dari gaya gravitasi. Selamat mengerjakan. Oke deh, sekian dulu materi kita hari ini di subtema 3 pembelajaran 1. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, sehat selalu.